Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Priyambodo dengan NPM 1217217210035. Saya akan mempresentasikan kuis dari mata kuliah Sistem Akuntansi Organisasi Nirlaba. Langsung saja untuk soal yang pertama, Anda perlu memahami lebih dulu bagaimana karakteristik organisasi nirlaba untuk mengenali standar akuntansi yang berlaku. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang A, para penyumbang menjadi sumber daya entitas dan tidak mengharapkan manfaat ekonomi apapun. Yang B, organisasi bisa menghasilkan barang atau jasa, tetapi tidak bertujuan mengambil laba. Jika menghasilkan laba, besaran jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri, melainkan untuk tujuan pengembangan organisasi. Yang C, berbeda dengan organisasi bisnis, organisasi ini tidak mengakui kepemilikan, maka organisasi ini tidak dapat dialihkan, dijual, atau ditebus kembali. Selain itu, tidak ada jaminan proporsi pembagian sumber daya entitas ketika terjadi pembubaran atau likuidasi. Pertanyaannya, jelaskan dan berikan contoh yang relevan dari ciri-ciri organisasi nirlaba tersebut. Untuk jawaban soal 1, organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit, klinik publik, organisasi politis, dan sebagainya. Untuk contoh organisasi nirlaba, yaitu ada Karang Taruna. Karang Taruna adalah suatu organisasi perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial atau UKS. Sebagai wadah pengembangan generasi muda, Karang Taruna merupakan tempat diselenggarakannya berbagai upaya atau kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan cipta, rasa, karsa, dan karya generasi muda dalam rangka pengembangan sumber daya manusia atau yang bisa disebut SDM. Untuk soal yang kedua, Standar Akuntansi Organisasi Non-Profit, Pernyataan Sumber Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 45 menjadi rujukan dalam pengelolaan sistem keuangan organisasi ini. Di sini, terkait laporan keuangan organisasi, berikut beberapa poin yang perlu kita ketahui. Yang A, laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi relevan guna memenuhi kepentingan penyumbang, anggota, kreditur, atau pihak lain yang berperan sebagai sumber daya organisasi. Yang B, laporan keuangan menjadi referensi dalam menilai pemberian jasa oleh organisasi tersebut, termasuk kemampuannya untuk konsisten melakukan pemberian jasa itu, dan cara pengurus mengelola operasional organisasi. Yang C, organisasi keuangan menjanjikan informasi sebagai berikut. Jumlah dan sifat aktiva, serta kewajiban dan aktiva bersih organisasi, pengaruh transaksi atau situasi lain yang berpotensi mengubah nilai dan sifat aktiva bersih, jenis dan jumlah arus masuk serta keluar sumber daya dalam periode tertentu. Yang menjadi pertanyaannya, jelaskan dan berikan contoh yang relevan dari laporan keuangan organisasi nirlaba tersebut. Untuk jawaban soal yang kedua, yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan. Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para menyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai A. Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan. B. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Laporan posisi keuangan mencakup organisasi secara keseluruhan dan harus menyajikan total aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih. Selanjutnya yang kedua adalah klasifikasi aktiva dan kewajiban. Laporan posisi keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aktiva dan kewajiban. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan aktiva dan kewajiban yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Sebagai contoh, organisasi biasanya melakukan masing-masing unsur aktiva dalam kelompok yang homogen, seperti kas dan setara kas, piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa yang lain, persediaan, sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar di muka.
surat berharga atau efek dan investasi jangka panjang, tanah, gedung, peralatan, serta aktiva tetap lainnya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga ada klasifikasi aktiva bersih atau tidak terkait. Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aktiva bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatas oleh penyumbang, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada laporan aktivitas. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva berisi, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, bagaimana penggunaan sumber daya dalam melaksanakan berbagai program atau jasa, informasi dalam laporan aktivitas yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lainnya untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa, menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama satu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada contoh berikut laporan keuangannya. Di sini ada organisasi nirlaba laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 1990 dan 1991. Di sini angkanya dalam bentuk jutaan. Yang pertama di sini ada kolom aktiva, ada kolom kewajiban dan aktiva bersih, ada jumlah kewajibannya. Selanjutnya di sini juga ada laporan aktiva. Di sini juga terdapat pendapatan dan penghasilan, aktiva bersih. Selanjutnya lagi ada kelanjutan dari laporan keuangan aktivanya tersebut. Setelah itu ada laporan arus kas. Selanjutnya ada soal ketiga. Mengapa perlu sistem akuntansi dalam organisasi nirlaba? Setelah Anda memahami karakteristik dan laporan keuangan organisasi non-profit, pertanyaan berikutnya adalah mengapa perlu sistem akuntansi? Jawabannya jelas, meski organisasi tidak mencari keuntungan, tetapi tidak membutuhkan laporan keuangan dalam menjalankan usahanya. Laporan keuangan ini menjadi bahan bagi para stakeholder untuk menilai kinerja organisasi tersebut, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus atas kewajiban dan tugas yang diembannya. Dengan adanya sistem akuntansi yang detail dan akurat, Anda bisa dengan mudah menumbuh kembangkan bisnis agar naik kelas. Pasalnya, dengan adanya data-data yang lengkap di sistem akuntansi perusahaan Anda, maka Anda akan lebih mudah menganalisis kesehatan maupun kinerja bisnis atau usaha Anda. Yang jadi pertanyaan, jelaskan mengapa organisasi nirlaba memerlukan sistem akuntansi dan berikan contoh organisasi nirlaba yang menggunakan sistem akuntansi. Jawaban soal ketiga sangat jelas. Meski organisasi tidak mencari keuntungan, tetapi tetap membutuhkan laporan keuangan dalam menjalankan usahanya. Laporan keuangan ini menjadi bahan bagi para stakeholder untuk menilai kinerja organisasi tersebut, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus atas kewajiban dan tugas yang diembannya. Dengan adanya sistem akuntansi yang detail dan akurat, Anda bisa dengan mudah menumbuh kembangkan bisnis agar naik kelas. Pasalnya, dengan adanya data-data yang lengkap di sistem akuntansi perusahaan, maka akan lebih mudah menganalisis kesehatan maupun kinerja bisnis atau usaha kita. Sebagai contoh, pemilik panti asuhan membeli peralatan panti asuhan, perlengkapan, dan hal lain berkaitan dengan panti. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana memastikan antara kebutuhan perlengkapan, peralatan, listrik, dan hal lainnya yang berkaitan dengan panti asuhan tidak digunakan dengan pemilik untuk kebutuhan pribadinya. Bukankah seharusnya dalam akuntansi hal tersebut seharusnya dibedakan? Tentu kasus-kasus demikian akan sulit diatasi. Sadar atau tidak, seringkali kita berhadapan dengan organisasi nirlaba dan perkembangannya juga cukup pesat di Indonesia, terutama di bidang keagamaan dan pendidikan. Gereja-gereja baru berdiri, lembaga infak yang sering menjamur dan meningkat pesatnya jumlah sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Perkembangan tersebut terjadi karena kebutuhan masyarakat akan organisasi nirlaba berkembang pesat. Melalui perkembangan tersebut,
dan kemudahan akses informasi membuat publik sadar bagaimana organisasi nirlaba melakukan pengelolaan keuangan. Bagaimana pemerintah sebagai regulator mengawasi kegiatan operasi nirlaba. Memang pada akhirnya semuanya hal tersebut akan bertumbuh pada masyarakat bagaimana untuk menyikapi hal tersebut dan melakukan aksi tentunya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.